Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Farid dari Universitas Islam Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Prodi Manajemen Dakwah semester 1. Dalam video ini saya akan menjelaskan peradaban Islam di Spanyol. Bagaimana sih peradaban Islam di Spanyol? Ini di bagian pertama, di bagian C ada perkembangan peradaban. Umat Islam di Spanyol telah mencapai kejayaan yang gemilang. Banyak prestasi yang mereka dapatkan atau mereka peroleh yang berpengaruh membawa Eropa dan kemudian membawa dunia ke dalam kemajuan kompleks. Jadi di Spanyol, umat Islam di Spanyol khususnya, banyak orang-orang yang telah mencapai kejayaan yang gemilang, banyak prestasi yang mereka dapatkan sehingga Spanyol dapat terkenal di belahan-belahan dunia. Lanjut ke bagian D, kemajuan intelektual. Spanyol adalah negeri yang subur. Kesuburannya itu mendatangkan penghasilan yang tinggi, pada gilirannya menghasilkan pemikir-pemikir. Masyarakat Spanyol Islam terdiri dari 7 golongan. Masyarakat Spanyol itu terdiri dari 7 golongan. Yang pertama ada komunitas-komunitas Arab dari utara dan selatan. Yang keduanya ada Almuwaladun, orang-orang Spanyol yang masuk Islam. Yang ketiganya ada Barbar, umat atau yang bisa juga disebut dengan umat Islam yang berasal dari Afrika Utara. Selanjutnya ada Al-Saqolibah, tentara bayaran yang dijual Jerman kepada penguasa Islam. Yang kelimanya Yahudi, terus orang Kristen Mujareb yang berbudaya Arab, terus Kristen yang menentang kehadiran Islam. Jadi dalam ketujuh masyarakat Spanyol Islam ini, semua komunitas itu kecuali yang terakhir memberikan saham intelektual terhadap lingkungan budaya Andalus yang melahirkan kebangkitan ilmiah, sastra, dan perkembangan pembangunan fisik di Andalusia Spanyol. Kemajuan intelektual di Spanyol. Yang pertama ada dalam bagian filsafat. Islam di Spanyol telah mencatat satu lembaran budaya yang sangat brilian dalam pertengahan sejarah Islam. Minat terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan mulai dikembangkan pada abad ke-9 selama pemerintahan penguasa Bani Umayyah yang kelima, yaitu Muhammad ibnu Abdurrahman dalam 832 sampai 886 Masehi. Atas inisiatif Al-Hakam pada tahun 961 sampai 976 Masehi, karya-karya ilmiah dan filosofis diimpor dari timur dalam jumlah besar sehingga Cordoba dengan perpustakaan dan universitas-universitasnya mampu menyaingi Baghdad sebagai pusat utama ilmu pengetahuan di dunia Islam. Apa yang dilakukan oleh para pemimpin dinasti Bani Umayyah di Spanyol ini merupakan persiapan melahirkan filosof-filosof besar pada masa sesudahnya. Bukti pada abad ke-12 Masehi menjadi saksi munculnya seseorang pengikut Aristoteles yang terbesar di gelanggang filsafat dalam Islam, yaitu Ibnu Rushd dari Cordoba. Kecermatan dalam menafsirkan naskah-naskah Aristoteles dan kehati-hatian dalam menggeluti masalah-masalah menahun tentang keserasian filsafat dan agama. Dia juga ahli fikih dengan karyanya Bidayah al-Mujtahid. Jadi kemajuan yang pertama yang ada di Spanyol itu ya adalah filsafat. Spanyol berhasil memunculkan seorang ahli filsafat, yaitu tadi Rushd dari Cordoba, yang membuat Islam di Spanyol semakin meningkat dengan kemajuan yang pertama, yaitu dengan kemajuan ilmu
filsafat. Lanjut dalam bidang yang kedua, yaitu bidang sains. Ilmu-ilmu kedokteran, musik, matematika, astronomi, kimia, dan lain-lain juga mengalami perkembangan yang dengan baik. Salah contohnya adalah Abbas Ibnu Famas yang termasyhur dalam ilmu kimia dan astronomis. Ia orang yang pertama kali menemukan pembuatan kaca dari batu. Terus ada Ibrahim Ibnu Yahya Al-Nagas, terkenal dalam ilmu astronomi. Ia dapat menentukan waktu terjadinya gerhana matahari dan menentukan berapa lamanya. Ia juga berhasil membuat teropong modern yang dapat menentukan jarak antara tata surya dan bintang-bintang. Terus ada juga Ahmad Ibnu Ibas dari Cordova, adalah ahli dalam bidang obat-obatan. Terus Ummu Al-Hasan bin Abi Ja'far dan saudara perempuannya yaitu Al-Hafidz adalah dua orang ahli kedokteran dari kalangan kaum wanita. Dalam bidang sejarah dan geografi, wilayah Islam bagian barat melahirkan banyak pemikir-pemikir terkenal. Salah contohnya ada Ibnu Zubair dari Valencia yang menulis tentang negeri-negeri Muslim, Mediterania dan Sicilia. Dan ada Ibnu Batutah dari Tangier mencapai Samudra Pasai dan Cina. Ada Ibnu Al-Khatib yang menyusun riwayat GR. Sedangkan Ibnu Khaldun dari Tunis adalah perumus filsafat. Jadi semua sejarawan di atas bertempat tinggal di Spanyol kecuali yang keempat adalah pindah ke Afrika. Itulah sebagian nama-nama besar dalam ilmu sains yang ada di Spanyol. Perkembangan intelektual yang ketiga dalam bidang fikih. Spanyol Islam dikenal sebagai penganut mazhab Maliki dan yang memperkenalkan mazhab ini adalah Ziyad Abdurrahman. Perkembangan selanjutnya ditentukan oleh Ibnu Yahya yang menjadi qadhi pada masa Hisham Ibnu Abdurrahman. Ahli-ahli fikih lainnya diantaranya adalah Abu Bakar Ibnu Al-Gutiyah, Munzir Ibnu Syaid Al-Baluti, dan Ibnu Hazim yang terkenal. Jadi di Spanyol kemajuan intelektual yang ketiga itu dalam bidang fikih. Banyak dari Spanyol yang menjadi ahli-ahli fikih. Contohnya yang seperti yang tertulis. Kemajuan intelektual yang keempat adalah dalam bidang musik dan kesenian. Dalam bidang musik dan suara, Spanyol Islam mencapai kecermelangan dengan tokohnya yaitu Al-Hasan Ibnu Nafi yang dijuluki Zaryab. Setiap kali diselenggarakan pertemuan atau jamuan, Zaryab selalu tampil mempertunjukkan kebolehannya. Ia juga terkenal sebagai pengubah lagu. Ilmu yang dimilikinya itu diturunkan kepada anak-anaknya, baik pria maupun wanita, dan juga kepada budak-budak sehingga kemasyhurannya tersebar luas. Jadi pada bidang musik dan kesenian itu ada tokoh dari Spanyol Islam yang bernama Al-Hasan Ibnu Nafi yang menjadi tokoh musik dan kesenian di Spanyol yang membagikan ilmunya dengan turun-menurun kepada siapapun sehingga pada masa itu musik dan kesenian di Spanyol mulai berkembang. Kemajuan intelektual yang kelima yaitu bahasa dan sastra. Bahasa Arab telah menjadi bahasa administrasi dalam pemerintahan Islam di Spanyol. Hal itu dapat diterima oleh orang-orang Islam dan non-Islam. Bahkan penduduk asli Spanyol menomorduakan bahasa asli mereka. Mereka juga banyak yang ahli dan mahir dalam berbahasa Arab, baik secara berbicara maupun tata bahasa. Mereka itu antara lain adalah Ibnu Syaidih atau Ibnu Malik pengarang Alfiyah. Seiring dengan kemajuannya bahasa itu, karya-karya mulai bermunculan seperti karya
Igid Al-Farid karya Ibnu Abdurrabi Al-Hasin Ahlul Jazirah oleh Ibnu Basam. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam cara menyampaikan atau dalam bentuk video, karena saya masih belajar. Undur mangkola wala tandur mankola. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan melihat siapa yang menyampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.